Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kali ini pembacaannya Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang sedang berstatus single, di mana Sun, Moon, Rising ataupun Venusnya kamu tuh berada di Virgo. Oke. Namun sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Virgo single, ini energinya kamu. Oh, minta keluar dia. Jumping card. Oke, di situ, ya. Oke, oh baik. Oke, ya. Oke ya, jadi kayak gini. Mungkin untuk saat sekarang kamu tuh terutama di dunia love life-nya kamu ya kayak ngerasa, aduh banyak banget ketidakpuasan yang kamu alami ya di urusan percintaan. Terutama barangkali tuh tertrigger oleh dia yang terakhir kali memadu kasih, memadu cinta dengan kamu gitu ya. Jadi di sini tuh beberapa di antara kalian mungkin udah kayak yang hopeless gitu. Udah yang kayak aduh udahlah untuk saat sekarang mau untuk urusan cinta-cintaan. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu kayak yang berusaha mati-matian menutup dirinya kamu untuk berinteraksi soal asmara bersama dengan siapapun dia yang datang di hidupnya kamu. Karena kalau Mari lihat di sini tuh kok kayaknya ada sebenarnya yang datang untuk colek-colek, narik-narik perhatiannya kamu. Tapi kayak cenderung kamu tuh udah apatis gitu. Mungkin untuk saat sekarang kamu tuh lagi muak banget perihal cinta. Gitu ya. Kamu muak banget. Jadi kamu tuh apa ya, kalau Mari bilang lagi mau menutup diri aja udah, lagi menutup diri gitu ya. Kalaupun kamu akan menerima seseorang, kamu harus merasa yakin dulu bahwa dia yang datang itu tuh tidak main-main gitu ya, bahwa dia datang itu tuh tidak bercanda untuk soal hati dengan kamu gitu. Tapi tentu saja kamu kemudian akan membuat kamu akan menguji orang-orang yang hadir di hidupnya kamu nanti. Dan ujiannya kamu ini kalau Mari tangkep sih ujiannya lumayan keras ya. Jadi kamu nge-challenge orang-orang itu gitu sebelum kamu ngasih hatinya kamu gitu kan. Karena kalau Mari lihat memang belum siap banget kamu ya. Perasaannya kamu, pikirannya kamu, jangan-jangan tuh masih tertambat di masa lalu. Soalnya kisahnya kamu di masa lalu dengan seseorang ini tuh lumayan indah gitu. Mungkin juga beberapa di antara kalian di sini udah ada yang bilang ke diri sendiri bahwa dirinya itu seseorang yang di masa lalunya kamu itu ini kayaknya tidak akan tergantikan oleh siapapun yang baru nanti yang akan kamu temuin di masa depan. Nah kayak gitu ya, tidak tergantikan posisinya dia. Soalnya kayak yang kamu ada sempat ngerasa puas banget gitu ya, kamu sempat kayak ngerasa bahagia banget dengan itu si mantan. Nah gitu. Jadi kamu boleh kayak yang nyari kriterianya dia nanti di orang yang baru hadir berikut dalam hidupnya kamu. Gitu. Dan mungkin untuk saat sekarang tuh kamu kayak lagi matahin hatinya seseorang ya. Kamu lagi kayak nolak-nolakin seseorang, entah siapapun dia yang saat ini hadir, apakah itu mantannya kamu mau kembali ke kamu gitu ya, atau mungkin orang baru yang hadir ke dalam hidupnya kamu. Kalau Mari lihat kamu kok kayaknya tuh lebih seneng bikin orang tuh kayak tidak mengharapkan kamu. Nah gitu. Jadi Mari bilang walaupun kamu merasa itu si mantan luar biasa, tapi belum tentu juga
kalau dia datang lagi dalam hidupnya kamu, kamu akan langsung tancap gas, ngebuka pintu lebar-lebar untuk kehadirannya. Karena di sini kamu tuh berpisah sama si pasangannya kamu. Ini karena ada sebuah isu ya, ada sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu tuh kok rasa-rasanya ruwet dan tidak gampang untuk dipecahkan. Gitu. Mungkin ada bagian dari pribadinya partner kamu yang kemarin itu tuh yang kok kayaknya bikin kamu merasa tidak enak hati, bisa juga seperti itu ya. Di saat kamu memang punya kebahagiaan yang sangat luar biasa ke dia, tapi katakanlah mungkin hanya 1 atau 2 alasan, tapi 1 atau 2 alasan ini itu yang kayaknya bisa mencegat kamu untuk tidak lagi kembali kepada dirinya. Nah, mungkin untuk saat ini kebutuhannya kamu tentang si mantan adalah yang akan hanya bisa puas apabila kamu itu tuh tahu kalau dia ini ketika menjalin hubungan dengan kamu, dia pernah punya rasa cinta yang tulus ke kamu. Dia pernah punya rasa sayang yang tulus ke kamu. Dengan mengetahui itu saja, kamu kayak ngerasa tuh udah cukup lah. Nah gitu ya. Walaupun kalau untuk kembali kepada dia, kamu mesti mikir-mikir lagi. Kamu harus punya keberanian yang sangat luar biasa untuk mau balik sama dia. Nah kayak gitu ya. Di sana. Jadi kalau untuk urusan asmara saat ini kamu tuh lebih kayak ngusir-ngusirin orang gitu ya. Lagi kayak yang enggak, gue enggak lagi mau punya urusan nih soal cinta-cintaan. Nah gitu ya. Banyak coba main mata sama kamu, tapi kamu cuy gitu. Apaan main-main mata gitu ya. Ada rasa gedeknya gitu. Ada rasa keselnya kamu kalau ada orang tuh yang lagi ngedeketin kamu untuk saat ini gitu ya. Mungkin kamu lagi mau apa dulu ya, berromansa dalam angan-angan bersama dengan si mantan. Jadi kamu merasa bahwa yang datang ini tuh hanya menimbulkan noise di hidupnya kamu. Makanya kamu agak-agak marah gitu. Kamu agak-agak marah gitu ya. Jangan ganggu dulu, aku lagi berhayal nih sama seseorang yang aku cintai, sama seseorang yang aku sayangi gitu. Dan untuk kondisi saat ini kamu lagi menumbuhkan cintamu pada hubungan yang sudah selesai gitu, pada orang yang sudah selesai. Kamu lebih, entahlah kamu sadari ini ataupun tidak kamu sadari, tapi itu yang mari lihat gitu ya. Walaupun urusannya dengan dia itu udah kandas, udah usai gitu, tapi kamu dengan dirimu sendiri ya justru lagi sibuk gitu, nambah-nambahin rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu sama si mantan. Nah gitu. Jadi aktivitasnya kamu yang pasif dalam dunia fisik, tapi aktif banget di dunia batin kah namanya, atau di dunia angan-angan lah namanya. Gitu ya, kamu aktif di situ. Kamu kayak ngebayangin dia masih ada, mungkin seperti itu. Kamu kayak yang mengimajinasikan bahwa ada rasa apa ya, mungkin kamu mensugesti lah, kalau mari bilangnya kamu mensugesti dirinya kamu bahwa cintamu pada dia tak akan padam, tak akan mati, tak akan layu gitu-gitu ya. Nah di sana. Jadi aktivitas itu tuh menyenangkan bagi kamu. Kayak yang untuk saat ini itulah yang men-trigger mungkin apa itu bahasanya dopamin gitu ya, untuk keluarnya zat dopamin dalam tubuhnya kamu, membayangkan tentang dia gitu ya, menikmati rasa rindunya kamu, menikmati rasa cintamu kepada seseorang yang tidak kamu miliki hari ini, lebih ke arah situ mari lihat. Makanya kamu lagi nggak senang berinteraksi panjang-panjang, lama-lama dengan dunia luarnya kamu, karena kamu udah aktif di dunia di dalam dirinya kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi itu antara indah, antara sakit, antara perih, antara membahagiakan. Nah itu lagi kompleks.
di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu untuk saat ini. Nah gitu. Makanya tadi Mari bilang tuh yang kayak walaupun ini si mantan orang yang kamu cintai hadir saat sekarang di hidupnya kamu, belum tentu kamu akan menyambut dia dengan tari-tarian. Karena udah kayak kamu tuh ngerasa cukup gitu, hanya dengan membayangkan dia saja. Udah ngerasa enak gitu ya. Kok kayaknya resiko disakitin oleh orang lain gitu ya, itu coba untuk kamu hindari. Kalaupun ada yang bisa nyakitin kamu untuk saat ini, ya itu ilusinya kamu, angan-angannya kamu, atau itu yang kayak gejolak emosi yang hadir ketika membayangkan siapa gitu-gitu ya di situ. Jadi saat ini kamu lebih cenderung tuh dilukai oleh dirinya kamu sendiri dan juga dibahagiakan oleh dirinya kamu sendiri untuk saat ini. Nah gitu ya, lagi sibuk lah pokoknya di sana. Gitu. Jadi kamu kayaknya untuk saat sekarang lagi-lagi rasa-rasanya Mari sedang tidak ramah ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya kamu. Mungkin juga teman-teman bisa aja agak-agak kamu cuekin gitu ya. Atau mungkin rekan kerjanya kamu tiba-tiba kamu bisa meledak-ledak di sana. Bisa kayak overreaktif kamu dalam menyikapi interaksinya kamu sama dunia nyata yang ada di sekitarnya kamu untuk saat ini gitu ya kalau Mari lihat. Oke baik, kita ulik dulu tentang mantannya kamu ya, bagaimana dia ini sesungguhnya saat sekarang ke dirimu. Hello mantan. Oke, di situ ada iya. Oke. Bagaimana dia saat ini ke kamu? Ya. Jadi kalau mantannya kamu ini, misalnya kamu nanya ya, Cici Mari, dia ada nggak ini keinginan untuk mau kembali dengan aku? Kembalinya di sini tuh kalau Mari bilang mungkin hanya pengennya sekedar ada interaksi yang baik ya dengan kamu untuk saat sekarang gitu. Tapi kalau mau rekonsiliasi masuk dalam asmara percintaan, kok rasa-rasanya Mari kurang bisa menangkap hal itu ya di saat sekarang ini. Nah, karena kalau Mari tangkep sih dia lagi healing ya pasangannya kamu. Ini lagi healing banget gitu. Ini lagi kok rasa-rasanya kurang lebih sama lah kayak kamu, bahwa di situ dia lagi butuh waktu hanya bagi diri dia sendiri saja gitu ya. Untuk saat ini dia lagi yang kayak mau ngebalanskan energi ya di dalam dirinya dia, pikiran dan perasaannya dia perihal tentang asmara percintaan gitu ya. Nah, memang sih untuk saat ini mungkin lebih kayak cenderung tuh dia lebih daripada dengan kamu, mendingan aku dengan diriku sendiri ataupun dengan orang baru gitu. Tapi ini membuka diri untuk asmara baru, Mari rasa ndak akan secepat itu gitu ya, nggak akan secepat itu. Jadi dia akan butuh waktu mungkin sampai 10 bulan berikutnya dari hari ini, atau mungkin setahun berikutnya, atau sampai beberapa lama lah berikutnya gitu ya. Jadi tidak akan kamu dapat tahu bahwa dia sudah memiliki penggantimu gitu ya, nggak akan ada tuh. Paling-paling hanya akan ada orang-orang deket aja sama dia gitu ya. Tapi kalau untuk membuka hati, membuka diri, memberikan cinta, masuk lagi di hubungan yang baru perihal asmara, enggak. Ini butuh waktu yang lumayan panjang ini kalau Mari tangkep ya energi dari pasangannya kamu gitu. Jadi kayak yang nge-enjoyin dirinya sendiri untuk saat ini. Jadi kurang lebih kayak kamu lah. Cuman ini bisa dia lebih enak energinya daripada energinya kamu Virgo. Ini sorry ya, maaf ya. Dia lebih enak di situ. Enaknya maksud Mari, kalau kamu kan bisa jadi kayak yang terpancing emosinya kamu gitu ya, dan kamu mau meluapkan emosi itu ke siapapun gitu. Nah kalau dia enggak,
Kalau dia ini tuh mungkin memang dia lebih dewasa dari kamu gitu ya. Ini dewasa dalam dewasa bukan dalam hal hanya sebatas usia ya, tetapi cara pikirnya dewasa, kontrol emosionalnya itu dewasa gitu ya. Dan orang-orang kayak gini tuh dia nggak yang butuh oh gini, dia itu tidak takut dengan kesendirian gitu loh ya. Dia ini bukan orang yang gila dengan status single gitu, nggak gila dia bisa, dan bahkan untuk saat ini dia bisa kayak ih enak ya ternyata single. Nah di situ enak ya, wah asik juga ya single ya. Nah di situ jadi dia nggak yang kayak orang disco panik, aduh siapa nih pacarnya aku, wah siapa nih penggantinya Virgo di hidupnya aku. Mari rasa dia nggak disco panik. Dia ya udah santai aja gitu loh, nanggepinnya santai gitu ya. Mungkin untuk saat ini dia lagi self love gitu ya. Jadi dia tuh nggak yang ngebayang-bayangin hal-hal yang jelek-jelek, dia nggak ngebayangin hal yang buruk-buruk tentang apa yang sudah terjadi dalam hidupnya dia. Dalam artian juga di sini bagaimana perjalanan asmaranya dia dengan kamu, dia nggak mikirin hal yang buruk-buruk di situ ya. Paling-paling orang ini tuh salahku apa ya? Keliruku di mana ya? Jadi idealnya pasanganku yang berikutnya itu tuh kayak gimana ya? Dia lebih banyak masuk ke kontemplasi. Kalau kamu kan lebih banyak masuk tuh ke angan-angan ya, angan-angan yang wah ini menyakitkan, wah ini bikin happy, ini bikin senang. Kamu kan hanya sebatas di situ. Tapi kalau seseorang ini Virgo, mari lihat lebih daripada hanya sebatas berhalusinasi tentang yang cantik-cantik saja, yang indah-indah saja, atau yang tanpa sadar dia menyakiti diri dia sendiri dengan membayangkan sebuah gambaran yang mengerikan tentang urusan percintaan. Mari rasa dia nggak wasting time untuk hal-hal yang demikian. Lebih yang oh berarti aku next time tuh bersikap ke seorang laki-laki atau bersikap di hadapan seorang wanita itu bagusnya kayaknya kayak gini ya, kayaknya kayak gitu ya. Jadi dia belajar gitu, dia belajar ya dengan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya dia gitu. Dan di sini dia kayak dapat momen ahanya gitu, wah ya mestinya kayak gini ya, wah gini. Orang ini tuh dia nggak pesimis untuk urusan asmara, nggak pesimis dia untuk urusan cinta. Memang mungkin kalau berhubungan asmara dengan dia, terutama nanti di depan sana, ini bisa bagaimana lakunya dia kemarin ketika menjalani relationship dengan kamu. Ini bisa beda banget nanti. Ini bisa beda banget. Nanti coba ya suatu saat kalau kamu tuh bertemu dengan dia gitu, dan kamu tahu tentang perjalanan relationshipnya dia sama orang lain nanti di depan sana. Nanti kamu bisa kayak kaget juga, loh dulu dengan aku dia tukang marah misalnya gitu ya. Dulu dengan aku dia tukang marah, tapi kok aku ngelihat sekarang dia ini tuh manutan ke pacarnya misalnya gitu ya. Oh kok dia itu jadi, misalnya ya, ini misal aja, misalnya ketika dengan kamu dia masih pakai pakaian seksi misalnya gitu ya, masih kayak ngasih dandanan yang tebel gitu ya di tubuhnya dia. Nanti di depan sana kamu tuh bisa ngelihat, wah ini orang kok makin simpel gitu ya. Oh ini kok jadi lebih nutup, secara pakaiannya lebih nutup gitu ya. Mungkin dia tidak hijaban gitu ya, tapi dia kok lebih anggun, kok dia lebih tertutup gitu ya. Kok dia riasannya pun nggak norak kayak dulu misalnya kayak gitu. Kok ini lebih anggun terlihat, kok ini lebih santai, kok dia lebih banyak ketawanya nih sama pasangan barunya, kok dia kelihatan lebih happy lagi nih sama pasangan barunya. Nah yang model-model kayak gitu, kok dia makin lebih sukses nih ketika dengan pasangan barunya. Jadi nanti kamu akan melihat, wah ini kok ada banyak perubahan ya di dalam pribadinya si mantannya kamu ini. Nah kayak gitu. Dan kalau mari katakan memang baiknya kamu nggak usah nungguin dia.
gitu ya. Kamu nggak usah nungguin bahwa akan ada hal yang rekonsiliasi gitu ya, akan ada kisah rekonsiliasi antara kamu dengan si mantannya kamu ini. Nampak-nampaknya Mari dia sudah move on dari kamu gitu ya, udah move on dari kamu. Dan kabar baiknya mungkin ada beberapa ini bisa menjadi kabar baik ya, kayak kata Mari tadi, bahwa kalau untuk menggantikan dirimu, menggantikan posisi dirimu, tidak secepat itu dia cari gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang punya prinsip aku akan bisa healing, aku akan bisa merasa bahagia kalau aku yang duluan punya pasangan, boleh jadi bisa seperti itu. Kamu yang duluan punya pasangan Virgo, daripada ini si mantannya kamu gitu ya. Namun kalau misalnya kamu masih mau berinteraksi sama dia gitu ya, Mari rasa orang ini tuh masih membuka diri ke kamu. Nah di sana hanya saja begitu misalnya kamu dengan beraninya mencolek mencetuskan gagasan untuk yuk kita balikan yuk, mungkin di situ dia akan yang kita temenan aja ya, mungkin dia akan ngomongnya seperti itu ke kamu, kita temenan aja gitu. Jadi kalaupun dia di sana yang lagi nyolek-nyolekin kamu saat ini, halo kamu apa kabar di situ misalnya ya, karena ini ada juga bentuk komunikasi antara kalian berdua datang dari dia, atau ini dalam waktu dekat ya, mungkin belum sekarang kamu lihat, tapi dalam waktu dekat dia akan say hello sama kamu. Itu say hello-nya kayak yang yuk kita gencatan senjata ya, yuk kita baik-baik saja ya, kita jangan musuhan, kita jangan marahan, kita jangan tidak punya silaturahmi yang baik walaupun relationship-nya kita berakhir gitu, tapi kita pernah saling sayang, kita pernah saling cinta gitu ya. Jangan ujung-ujungnya yang pernah sayangan pernah cinta jadi saling membenci, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu gitu ya, padahal udah pernah bertukar lendir. Sorry ya Virgo ya. Nah modelnya kayak gitu. Jadi kamu jangan baper. Kamu jangan baper ke si seseorang ini. Niatannya dia tuh datang ke kamu, kalau dia say hello sama kamu tuh sebenarnya niatan yang baik ya. Kalau menurut Mari, niatan yang baik gitu ya. Tapi alangkah memang baik pula apabila kamu tuh bisa kayak ngebatas-batasin pula, karena toh dia ini kan sudah masa lalunya kamu ya, si mantan ini. Dia kan udah masa lalunya kamu. Karena kalau energi, apalagi sudah ada 3 kartu secara teoritis ini mayor arkana ya, secara teoritisnya di tarot ini kok kayaknya untuk kembali bersama kecil lah. Mari lihat ya, sudah selesai energinya si mantan ini tuh ke dirimu gitu. Jadi saat ini kalau Mari lihat memang agak sulit kalian berada dalam satu frekuensi gitu ya. Oke, baik. Kita intiplah sedikit untuk masa depan, apakah akan ada cinta yang datang ke dirimu. Kalau Mari lihat di sini tuh masih belum ada ya cinta yang datang gitu. Tapi kalau misalnya saat ini kamu lagi ngejar-ngejar orang baru gitu ya, orang baru ini tuh nampaknya tahu bahwa kamu tuh belum siap untuk punya relationship yang sehat gitu. Jadi orang baru ini tuh, kalau ini terutama kalau kamu yang ngejar ya, orang baru ini tuh yang kayak akan ngasih jarak antara dia sama kamu gitu ya, antara dirinya dengan kamu gitu. Karena orang yang kamu deketin ini tuh kalau Mari lihat orang yang lagi nyari relationship yang sungguh-sungguh, relationship yang serius banget. Nah seperti itu ya. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang ada orang yang datang sama kamu, nah orang yang datang ini ya untuk saat sekarang ya, mana tahu ada yang sudah hadir nyolek perhatian kamu, karena di sini ada juga Mari lihat. Nah orang ini sungguh-sungguh nggak nih mau narik perhatiannya kamu? Iya sungguh-sungguh. Yang datang baru ini tuh ndak canda sama kamu, memang punya niatan, memang punya tujuan ngebangun relationship. Dan walaupun di sini kamu kok kayaknya agak-agak culas ke orang baru ini,
mari lihat dia akan coba untuk tidak mudah menyerah ya, menarik perhatiannya kamu. Nah, demikian. Oke lah, baik, itu aja lah dulu ya Virgo yang bisa mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.